Oke, selamat datang. Hari ini kita akan coba sesuatu yang sedikit berbeda. Kita akan membedah beberapa soal dari Olimpiade Sains. Tapi tenang, ini bukan sekedar tes loh. Anggap aja ini latihan untuk mengasah cara kita berpikir, ya layaknya seorang ilmuwan. Yuk, kita pecahkan kodenya bareng-bareng. Nah, jadi pertanyaannya simpel aja. Kira-kira kita bisa nggak ya menaklukkan soal-soal ini? Santai, tujuannya bukan buat cari nilai sempurna, tapi lebih ke ngeliat gimana sih masalah-masalah ini bisa dipecahkan pakai logika sains. Oke, kita mulai ya. Ini dia kunci utamanya. Olimpiade Sains itu bukan soal menghafal rumus. Sama sekali bukan. Ini tentang cara berpikir. Gimana kita bisa mengurai sebuah masalah yang kelihatannya rumit jadi potongan-potongan kecil yang bisa kita selesaikan satu persatu. Kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Gimana sih para ilmuwan itu mengukur dan mengklasifikasikan dunia fisik di sekitar kita? Siap buat teka-teki yang pertama? Teka-teki pertama kita adalah alat yang satu ini, namanya jangka sorong. Buat sebagian orang, ngelihat deretan angka sama garis-garis kayak gini bisa bikin pusing duluan. Tapi, gimana kalau saya bilang cara bacanya itu sebenarnya simpel banget? Kuncinya cuma ada 2 langkah kok. Pertama, kita baca dulu skala utama yang ada persis sebelum angka 0 di skala yang bisa digeser. Anggaplah ini angka kasarnya. Terus langkah kedua, kita cari satu-satunya garis di skala geser yang lurus sempurna sama garis yang ada di atasnya. Nah, disitulah letak presisinya. Dengan ngikutin 2 langkah tadi, kita dapat jawaban yang pas, 16,00 mm. Poin pentingnya di sini adalah presisi. Bukan cuma 16, tapi ada koma 00-nya. Itu buat menunjukkan seberapa akurat alat ini. Gimana? Teka-teki pertama berhasil terpecahkan? Oke, lanjut ke teka-teki berikutnya. Coba bayangin kamu seorang ilmuwan, terus dikasih 3 zat misterius, P, Q, sama R. Tugas kamu adalah mengidentifikasi wujudnya apa, cuma berdasarkan data pengamatan. Nah, ini dia data pengamatannya. Coba kita lihat bareng-bareng. Zat P, bentuknya berubah tapi volumenya tetap. Kira-kira apa ya? Tentu aja, zat cair. Terus, zat Q, bentuk dan volumenya sama sekali nggak berubah. Nah, ini udah pasti ciri khas zat padat. Dan yang terakhir, si R, bentuk sama volumenya ikut-ikutan wadahnya. Jelas ini gas. Sederhana kan? Kita baru aja loh melakukan klasifikasi ilmiah. Oke, selanjutnya kita beralih dari dunia materi yang cenderung statis ke dunia fisika yang dinamis. Sekarang kita akan kupas aturan-aturan yang nggak kelihatan tapi mengatur semua energi dan gerak di sekitar kita. Pernyataan ini kedengarannya masuk akal banget dan intuitif kan? Ya iyalah, palu besar pasti lebih ampuh. Tapi pernah kepikiran nggak kenapa secara fisika ini benar? Jawabannya itu bukan sekedar tentang kekuatan, tapi tentang energi. Jadi, poin krusialnya itu ada di sini. Palu yang lebih besar itu kan masanya lebih banyak. Nah, pas kita angkat ke ketinggian yang sama, dia itu menyimpan energi potensial gravitasi yang lebih besar. Waktu jatuh, energi itulah yang ditransfer buat mecahin si batu. Tuh kan, fisika itu ada di balik pengalaman kita sehari-hari. Nah, sekarang kita dihadapkan sama sebuah grafik. Grafik ini nunjukin energi potensial sebuah benda pas lagi bergerak. Petunjuknya cuma satu, energi totalnya itu selalu konstan di angka 6 Joule. Pertanyaannya, berapa energi geraknya atau energi kinetiknya pas benda itu ada di posisi 2 meter? Buat mecahin soal ini, kita cuma butuh satu aturan mas dalam fisika. Namanya hukum kekekalan energi. Intinya, energi total, yaitu jumlah dari energi potensial dan kinetik, itu selalu sama. Energi itu nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan, cuma bisa berubah bentuk. Nah, inilah kunci kita buat membuka teka-teki ini. Jadi, yuk kita hitung. Total energi kita kan 6 Joule. Kalau kita lihat di grafik, pas di posisi 2 meter, energi potensialnya 1,5 Joule. Artinya, sisa energinya pasti dalam bentuk energi kinetik. Tinggal kita kurangin aja, 6 dikurangin 1,5, hasilnya 4,5 Joule. Tuh kan, ini bukan sihir, ini fisika. Setelah fisika, sekarang kita masuk ke cetak biru kehidupan, biologi. Teka-teki di sini bukan lagi soal energi, tapi tentang gimana makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri khas mereka. Di sini kita dihadapkan pada teka-teki identifikasi. Ada data ciri-ciri dari 4 tumbuhan. Nah, tugas kita adalah menentukan mana yang termasuk kelompok lumut dan mana yang termasuk tumbuhan berbiji. Kuncinya ada pada perbedaan yang mendasar. Lumut, kayak tumbuhan ii ini, dia nggak punya batang sejati, akarnya cuma akar semu atau rhizoid, dan berkembang biaknya pakai spora. Sebaliknya, tumbuhan berbiji, kayak tumbuhan ivy, punya akar sejati dan berkembang biak pakai bunga. Jadi, jawabannya adalah I dan ivy.
Sekarang kita bahas satu konsep penting, variasi. Gini deh, kambing putih sama kambing hitam itu kan variasi dalam satu spesies yang sama. Beda cerita sama kerbau dan sapi. Mereka itu udah dua spesies yang berbeda. Jadi, poin pentingnya, variasi itu terjadi di antara individu-individu dari spesies yang sama. Oke, sekarang ayo kita coba satukan semuanya. Karena sains itu sebenarnya bukan bidang-bidang yang terpisah-pisah. Fisika, kimia, biologi, semuanya itu saling nyambung dan seringkali prinsip dari satu bidang bisa menjelaskan fenomena di bidang lainnya. Nah, ini contoh yang pas banget. Kita punya strip bimetal. Jadi ini dua logam berbeda yang direkatkan jadi satu. Anehnya, pas dipanaskan, strip ini jadi bengkok. Pertanyaannya, kok bisa gitu? Dan logam mana aja yang bisa bikin efek kayak gini? Data ini kuncinya. Istilah koefisien muai panjang, ini mungkin kedengarannya teknis ya, tapi artinya simpel aja. Seberapa banyak suatu logam itu memuai atau memanjang saat dipanaskan. Makin besar angkanya, ya makin banyak dia memuai. Dan ini dia momen ahanya. Logam yang memuai lebih panjang itu bakal berada di sisi luar kurva atau lengkungannya. Jadi, biar stripnya bisa bengkok kayak di gambar, logam yang di sisi luar harus punya koefisien yang lebih tinggi daripada logam yang di sisi dalam. Prinsip fisika yang sederhana ini punya banyak aplikasi loh di dunia nyata, salah satunya di termostat. Jadi, setelah kita bedah semua soal ini, apa sih yang kita pelajari? Sains itu bukan soal menghafal fakta-fakta acak. Sains itu sebuah proses, sebuah metode berpikir untuk memecahkan teka-teki. Entah itu teka-teki soal mengukur sepotong kayu, memahami energi, atau mengklasifikasikan makhluk hidup. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan pertanyaan ini. Dengan pola pikir pemecah teka-teki ini, kira-kira masalah sehari-hari apa ya yang bakal kamu lihat dengan cara yang berbeda? Mungkin kenapa pintu jadi susah ditutup pas musim hujan? Atau kenapa teh lebih cepat dingin kalau diaduk? Dunia ini penuh dengan teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Terima kasih sudah menyimak.